Prediksi masa depan PTBES setelah disentil Kemendak. Setelah viral video pengakuan salah satu top leader PTBES yaitu Dhani Abdul Ghani yang mengklaim PTBES adalah perusahaan yang sudah membagikan reward total 880 miliar ke seluruh membernya, mengakibatkan Kementerian Perdagangan menegur keras agar tidak lagi ada pameran reward untuk mengiming-imingi agar orang gabung menjadi downline PTBES. Kita sudah sangat paham sekali sejak awal kemunculannya, yaitu sekitar tahun 2017. Perusahaan yang berpusat di Bandung ini senantiasa mengiklankan kesuksesan oknum-oknum tertentu yang diklaim berhasil mendapatkan berbagai macam reward dari bisnis ini. Ada yang katanya mantan satpam berhasil dapat Pajero, ada yang anak SMA berhasil dapat Pajero dalam hitungan bulan, dan lainnya. From zero to hero dalam waktu relatif singkat. Tentu saja cara ini cukup efektif untuk menjaring banyak member untuk bergabung. Klaim-klaim manis yang mereka berikan memberikan angin surga bagi orang yang mengharapkan kesuksesan instan tanpa kerja keras. Namun bagaimana jika iklan reward seperti itu sudah tidak boleh ada lagi? Tentunya kesempatan menjaring downline baru semakin sulit. Hanya mengandalkan klaim produk mereka yang bahkan banyak dibantah oleh calon konsumen. Misalnya pupuk eco farming yang merupakan pupuk hayati dijual dengan harga fantastis 250.000, sedang pupuk hayati sejenis seperti EM4 pertanian dengan kandungan hampir sama hanya dijual 20.000 saja. Tentu saja petani akan tahu mana produk yang bisa ia pilih. Seandainya ada yang membeli pun, kebanyakan hanya akan sekali beli saja, karena hasil yang diharapkan akan jauh dari klaim yang diiklankan. Otomatis prioritas bersumber dari penambahan downline baru, bukan dari penjualan produk. Sedangkan para kurutan ke depan akan makin jenuh dan makin sulit akibat adanya peringatan tidak boleh pamer reward. Kesimpulannya, ke depan PT member PTBES akan semakin sulit mencari downline ataupun pembeli. Apalagi sistem bisnis PTBES hampir mutlak membutuhkan penambahan downline baru. Seperti ini sentilan dari Kemendaknya mengakibatkan para leader mendapatkan semacam tegurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua yang ada video peraih reward yang ada di YouTube dan FB dan Instagram tolong turunkan dulu atau dihapus dulu. Kita lagi ditegur sama Menteri Perdagangan. Sebenarnya lagi diproses trading. Kita juga kena imbas teguran. Mohon sementara diturunkan dulu biar PTBES kita aman-aman saja. Hasil Zoom meeting hari ini dengan Pak Haji Febrian bahwa kita ditegur tentang reward-reward yang dibagikan. Mohon sangat dimengerti kepada semua mitra. PT kita sangat aman insya Allah. Cuma sementara ini video atau foto yang mengenai reward tolong dihapuskan dahulu. Demikian tadi seputar info beberapa hari lalu yang cukup viral ya, dimana salah satu leader PTBES itu mempromosikan habis-habisan mengenai pencapaian reward yang diberikan perusahaan kepada membernya. Bagi sebagian orang mungkin akan cukup tertarik melihat promosi seperti itu. Namun banyak juga sebenarnya yang tidak menyadari bahwa reward tersebut disusun berdasarkan skema piramida. Bagaimana hal itu bisa kita sebut skema piramida? Contohnya saja untuk mendapatkan satu buah Pajero, itu para mitra PTBES dalam proses dia membangun omset
mengejar adanya downline baru bagaimanapun caranya. Dan cara yang paling mudah tentu saja adalah dengan memberikan iming-iming, kemudian memberikan janji-janji, misalnya membangunkan satu kakinya, sisanya dibangun sendiri dan seterusnya. Dan hal inilah yang tentu saja akan semakin menimbulkan banyak sekali terjadi korban baru di bawahnya. Konsentrasi seorang member pada bisnis ini bukanlah pada memanfaatkan produk tersebut sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau dia petani, dia akan maksimal menggunakan itu pada lahannya. Tapi yang terjadi adalah bagaimana dia mengejar reward sehingga dia mencari downline sebanyak-banyaknya, kemudian mengatur keseimbangannya kanan dan kiri supaya dia bisa mengejar reward yang dijanjikan tersebut ya. Dan hal ini memang cukup ampuh dan efektif di dalam mempengaruhi sebagian besar orang untuk bergabung di dalam bisnis ini. Namun harus disadari bahwa hal ini tidak akan bisa berlangsung langgeng. Ada masanya sistem piramida ini yang membesar di bawah akan mengalami titik jenuh, karena tidak ada lagi orang yang mudah untuk dibujuk ke dalam bisnis seperti ini. Apalagi sekarang eranya sudah banyak tersedia marketplace ya. Seharusnya produk-produk dari PT PES ini harganya tentu saja seharusnya di konsumen lebih murah, namun akan susah karena pertama yang dikejar adalah orang untuk menjadi member. Kenapa seperti itu ya? Karena dalam struktur mendesain harga jual, mendesain omset, itu harus memasukkan instrumen-instrumen seperti reward, biaya operasional perusahaan, dan lain sebagainya, sehingga produk tersebut di pasaran akan sangat tinggi sekali harganya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Terima kasih.